Kembali di Kompas Siang, Saudara, penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus bergulir. Kabareskrim menyebutkan Polda Jawa Barat mendapatkan asistensi dari Bareskrim Mabes Polri. Kabareskrim Mabes Polri Komjen Wahyu Widada menjelaskan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki masih berada di tangan Polda Jawa Barat. Bareskrim Mabes Polri hanya memberikan asistensi. Hingga saat ini, usai Peggy Setiawan diputus tidak menyandang status tersangka dan Polda Jawa Barat masih terus memeriksa sejumlah saksi-saksi. Polri berjanji akan terkait dengan penanganan kasus ini akan dilakukan secara transparan dan profesional. Ya, terkait dengan rekan-rekan sekalian, terima kasih. Jadi terkait dengan permasalahan terkait dengan kasus Vina, tentu kita terus mengkaji apa yang sudah terjadi dan juga kita membuka ruang kepada rekan-rekan sekalian, kepada masyarakat untuk memberikan masukan-masukan terhadap penanganan kasus Vina ini. Tentunya kita menginginkan semuanya dijalankan secara transparan dan profesional dalam pelaksanaan penyidikannya nantinya. Yang pasti kita memberikan asistensi kepada Polda Jawa Barat. Soal nanti ditaruh atau tidak, kita lihat perkembangannya. Sekarang masih dalam proses evaluasi semua. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas menyarankan agar Polda Jawa Barat melakukan analisis dan evaluasi terkait proses penyelidikan dan penyidikan. Kini Kompolnas tengah menyiapkan saran dan masukan bagi Polda Jawa Barat terkait kasus Vina. Itu sebabnya Kompolnas berencana untuk menemui ayah Eki, Ibtu Rudiana. Saya mengusulkan ke Kompolnas agar ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban Eki, almarhum Eki, yang itu Ibtu Rudiana. Sekalian juga merespon apa yang menjadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang. Nah, kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu bagaimana kondisinya. Untuk mengetahui informasi terkini penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki, kita sapa jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan di Bareskrim Polri Jakarta. Asri, sejumlah pihak telah menyoroti bagaimana proses penyidikan di Polda Jawa Barat atas kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Dan ini menjadi evaluasi bagi Polri terkait dengan proses penyidikan. Lalu apakah ada kemungkinan Bareskrim akan mengambil alih kasus penanganan ini? Sejauh ini informasi yang kami dapatkan dari Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada mengatakan bahwa sampai saat ini kasus masih ditangani oleh Polda Jawa Barat, belum ada rencana diambil alih oleh Bareskrim Polri, tapi kembali ini tidak menutup kemungkinan karena banyak sekali proses hukum yang masih berjalan, banyak juga upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Jadi memang kasusnya saat ini masih di Polda Jawa Barat, namun Bareskrim Mabes Polri ini hanya memberikan asistensi saja. Kita ketahui juga munculnya kemudian keraguan di publik dan juga adanya hal-hal yang dipertanyakan terkait dengan penyelidikan dan juga penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki ini mulai terjadi saat penetapan tersangka dan juga penangkapan Peggy Setiawan yang saat itu dinyatakan oleh Polda Jawa Barat sebagai tersangka utama pembunuhan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun kemudian Peggy Setiawan ini menggunakan haknya ini melakukan upaya hukum untuk kemudian bisa mengajukan permohonan agar statusnya sebagai tersangka ini dibatalkan. Dari sidang pra-peradilan, Hakim Tunggal ini memutuskan bahwa status atau penetapan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini batal demi hukum. Artinya Peggy Setiawan bebas. Dari putusan pra-peradilan tersebut ini memiliki efek domino, terutama pada terpidana lain di kasus pembunuhan Vina dan Eki yang saat ini tengah menjalani proses ataupun juga tengah menjalani hukuman begitu. Ada sejumlah upaya yang dilakukan. Beberapa waktu lalu ini ada dari keluarga 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang masih menjalani hukuman ini melakukan pelaporan ke Bareskrim Mabes Polri yang mana saat itu didampingi oleh Deddy Mulyadi untuk kemudian ini melaporkan 2 saksi yang dinilai ini memberikan
atau diduga memberikan keterangan palsu dalam persidangan. Nah, ini yang nantinya juga akan dikaji oleh Barreskrim Polri, kemudian nantinya apabila memang ditemukan atau ada temuan baru yang memang ini bisa dijadikan novum di memori peninjauan kembali, ini nanti akan diajukan oleh 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sebelumnya tadi saya sebutkan sudah melakukan upaya hukum melalui ini melaporkan beberapa 2 orang saksi yang diduga ini melakukan atau memberikan keterangan palsu. Sehingga memang saat ini untuk terkait dengan penyidikan ataupun juga proses penyidikan di kasus pembunuhan Vina dan Eki pasti di tangan Polda Jawa Barat. Hanya saja Barreskrim Mabes Polri ini melakukan asistensi atau pendampingan terhadap Polda Jawa Barat. Selain itu, saat ini juga Barreskrim Polri tengah bekerja sama dengan Divisi Profesi Pengamanan Polri ini untuk kemudian bisa mengkaji ulang, menelaah proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Apakah ada yang salah, apakah ada pelanggaran etik, ini yang masih terus diuji, masih dikaji dan masih terus dievaluasi. Nanti hasilnya baru bisa memutuskan apakah memang memungkinkan untuk Polda Jawa Barat terus melakukan penyelidikan maupun juga penyidikan begitu, atau kasus ini akan diambil alih oleh Barreskrim Polri. Juno. Ya, Sri, untuk saat ini sementara waktu Barreskrim akan memberikan asistensi atau bantuan kepada Polda Jawa Barat dalam penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Lalu sebenarnya bagaimana teknisnya dari Barreskrim untuk memberikan asistensi terhadap Polda Jawa Barat? Asistensi artinya juga memberikan bantuan, pendampingan, dan juga petunjuk begitu kepada Polda Jawa Barat. Bisa ini bentuknya banyak sekali, mulai dari bantuan teknis, pelatihan, konsultasi, penambahan personel, penyediaan peralatan, atau sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dari Polda Jawa Barat agar bisa melakukan tugasnya lebih efektif lagi. Nah, yang dilakukan, asistensi yang dilakukan, tadi salah satunya yang dilakukan oleh Barreskrim Polri adalah bekerja sama dengan Divpropam dan juga Inspektorat Pengawasan Umum untuk kemudian mengevaluasi penyelidikan dan juga penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Nanti dari Barreskrim Mabes Polri ini bisa memberikan petunjuk, memberikan konsultasi, atau bahkan memfasilitasi hal-hal atau sumber daya yang tidak dimiliki oleh Polda Jawa Barat sehingga memang bisa lebih membuat terang kasus ini begitu. Dan juga ini menyangkut dengan 7 terpidana lain yang nasibnya saat ini masih menjalani hukuman. Nah, ini yang nantinya dari asistensi ini juga bisa membuahkan bagaimana kejelasan hukum, kejelasan juga nasib dari para 7 terpidana pembunuhan Vina dan Eki. Apakah ditemukan kesalahan dalam penyelidikan atau penyidikan di beberapa tahun silam yang saat itu dilakukan oleh Polda Jawa Barat? Jika ada, maka memang harus melalui proses-proses hukum yang berlaku untuk kemudian bisa meluruskan apa saja langkah-langkah yang salah ataupun juga hal-hal yang memang ini bertentangan atau melanggar aturan hukum yang berlaku, sehingga ini nanti bisa membuat terang bagaimana kemudian nanti Polda Jawa Barat selain dari menentukan 7 terpidana tersebut, apakah nantinya Polda Jawa Barat juga akan kembali menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka atau justru memburu tersangka sebetulnya yang bukan Peggy Setiawan mungkin. Nah, ini yang masih harus kita tunggu dan kita nantikan bersama bagaimana kemudian Polda Jawa Barat ini bekerja untuk kemudian menuntaskan kasus ini di bawah asistensi dari Barreskrim Mabes Polri. Juno. Baik, kita nantikan bagaimana pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam, dan juga Kapolri telah memberikan perintah bahwa penyidikan harus berbasis pada scientific investigation. Terima kasih rekan Asri Gunawan dari Barreskrim Polri.